Hai, siap nemenin aku hari ini? Jangan kemana-mana, ikutin vlog aku ya. Tempat pertama adalah batu batikam di Batu Sangkar. Lubang di tengah batu dipercaya berasal dari tikaman keris sebagai simbol perdamaian adat Minangkabau. Batu ini merupakan salah satu peninggalan sejarah dan budaya Minangkabau yang sangat terkenal. Nama batu batikam sendiri berasal dari bahasa Minang, yaitu batu yang berarti batu dan batikam yang berarti tertikam. Batu ini memiliki lubang di bagian tengah yang menurut cerita masyarakat berasal dari tikaman keris saat terjadi perselisihan antara tokoh adat Minangkabau, yaitu Datuk Perpatiah nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Tikaman tersebut menjadi simbol penyelesaian masalah tanpa pertumpahan darah. Karena itu, batu batikam dikenal sebagai lambang perdamaian, musyawarah, dan adat Minangkabau yang masih dijaga hingga sekarang. Lalu, makam siapakah ini? Nah, di sekitar kawasan Batu Batikam ini juga terdapat makam-makam tua yang dipercaya masyarakat sebagai makam tokoh penting Minangkabau pada masa dahulu. Ada makam berukuran besar dan beberapa makam kecil di sekitarnya. Menurut cerita masyarakat, makam ini berkaitan dengan tokoh adat seperti Datuk Parpatih nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan yang berperan penting dalam penyusunan adat Minangkabau. Ada juga pohon beringin besar yang membuat tempat ini terasa lebih rindang dan sakral. Nah, lanjut tempat kedua yaitu Batu Basure. Di sini terdapat sekitar 8 hingga 9 prasasti kuno yang ditulis menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Sanskerta sebagai bukti sejarah Minangkabau. Nah, Batu Basure ini juga dikenal sebagai Prasasti Pagaruyung karena merupakan peninggalan Kerajaan Pagaruyung pada masa Raja Adityawarman. Di sini terdapat sekitar 9 prasasti kuno yang ditulis menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Sanskerta sebagai bukti sejarah dan budaya Minangkabau pada masa lampau. Nah, selanjutnya kami ke BPK Sumbar. Di sini kami melihat tangga yang banyak dan tinggi. Apakah kami bisa menaikinya? Akhirnya kami memilih untuk naik karena katanya di atas sana banyak informasi tentang peninggalan yang ada di Minangkabau. Walaupun capek, kami tetap pergi ke atas sana. Yeay, akhirnya sampai ke atas. Nah, di sini kami lega banget karena udah sampai di atas. Lalu kami disambut staf-staf yang ada di sana. Kami dipersilahkan untuk memasuki aula untuk mendengarkan informasi-informasi. Nah, yang di atas ini adalah foto dari ketua-ketua penjaga BPK ini. Lalu saya mencoba melihat lebih dekat tentang ini, guci-guci peninggalan Hindu Buddha. Sangat keren ya. Setelah melihat yang ada di aula, akhirnya kami dipersilahkan duduk untuk mendengarkan informasi dari Ketua BPK. Itu kita hanya bisa menjawab dari perspektif tradisi lisan, sejarah lisan kita. Kita belum bisa atau belum menemukan. Nah, di sini kami dijelaskan tentang asal-usul batu batikam, kenapa bisa ada lubang di tengah batu, dan apa saja peninggalan selain Batu Basure. Lalu ada salah satu peninggalan yang masih dilapisi oleh emas.
Dan juga kami diarahkan ke tempat selanjutnya. Dan inilah tempat selanjutnya. Kami diarahkan untuk masuk ke bioskop mini yang dimiliki oleh BPK Sumbar atau Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat. Kami diarahkan untuk duduk rapi karena kami akan menonton sebuah perjalanan tentang penjelajah Portugis. Seperti apa ya? Karirnya sempat diragukan ketika sejumlah masalah perdagangan yang muncul dianggap karena ketidakmampuannya. Untuk mengembalikan nama baiknya, Thomas digiring perjalanan dan kerugian. Ternyata, film ini menceritakan tentang perjalanan Thomas Dias, seorang penjelajah Portugis yang datang ke Minangkabau pada abad ke-17 untuk melihat langsung keadaan kerajaan Pagaruyung, kehidupan masyarakat, dan aktivitas perdagangan pada masa itu. Nah, setelah selesai menonton bioskop mini, kami diajak ke bawah untuk melihat apa saja peninggalan-peninggalan yang ada di Sumatera Barat ini. Di sini, pemandunya menjelaskan menggunakan layar 3D, yang dimana kita bisa melihat gambar-gambarnya walaupun kita tidak bisa datang ke tempatnya secara langsung. Nah, di sini pemandu juga melihatkan tentang prasasti Pagaruyung yang telah kami kunjungi sebelumnya. Wow, ternyata keren juga ya layar 3D-nya. Di layar 3D ini bisa di zoom in, zoom out. Wow, keren. Dan juga kita bisa melihat informasi-informasi lainnya di layar ini. Layar ini juga bisa bergerak, kayak asli gitu loh. Aku aja sampai kagum ngelihatnya. Nah, selanjutnya kita akan menonton film tentang prasasti Pagaruyung ini. Setelah melihat dari layar 3D, kami akhirnya melihat koleksi lainnya. Ini adalah arca. Arca Garudea adalah salah satu peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha yang menggambarkan sosok Garuda, yaitu makhluk mitologi berbentuk manusia setengah burung. Dalam kepercayaan Hindu, Garuda dikenal sebagai kendaraan Dewa Wisnu dan melambangkan kekuatan, keberanian, serta perlindungan. Arca ini menjadi bukti adanya pengaruh budaya Hindu-Buddha di wilayah Minangkabau pada masa lampau. Dan inilah arca-arca Hindu-Buddha lainnya. Nah, di sini juga saya melihat penjelasan tentang kapak-kapak yang ada di zaman prasejarah. Kakak ini menjelaskan tentang bagaimana kapak ini bekerja. Kapak ini adalah alat yang digunakan manusia purba untuk membantu kehidupan sehari-hari, seperti berburu, memotong kayu, dan bercocok tanam. Nah, ini adalah replika dari perlengkapan penyelaman yang digunakan dalam kegiatan arkeologi bawah air dan pemeliharaan peninggalan sejarah di dasar laut. Setelah mendengarkan berbagai informasi dari dalam, saya akhirnya keluar ruangan untuk melihat replika-replika prasasti. Nah, telah selesai kunjungan kami ke BPK. Kami turun dan mau ke tempat selanjutnya. Tempat selanjutnya adalah Istana Pagaruyung. Di sini kami tidak dapat masuk karena tempatnya sudah tutup.
Nah, sampai di sini dulu vlog perjalanan kami hari ini. Dari kunjungan ke Batu Batikam, Batu Basure, hingga tempat bersejarah lainnya, kita bisa belajar pentingnya menjaga peninggalan sejarah dan budaya Minangkabau agar tetap lestari. Semoga situs-situs bersejarah ini terus dirawat dan semakin dikenal oleh generasi muda. Terima kasih sudah mengikuti vlog kami.